Selamat siang, salam jumpa sahabat, apa kabar hari ini? Saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda dalam Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Dan kali ini materi dalam materi dalam Jatim News Today berisi dialog khusus. Nanti kita akan bahas bersama dengan Bapak Dr. Andes Sukowidodo MSI, selaku pakar komunikasi dan politik, Ketua Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga Surabaya. Dan yang akan nanti kita bahas adalah tentang benarkah warga menolak kabar tentang COVID-19. Dan perlu saya informasikan juga bahwa program Jatim News Today disiarkan secara serentak di beberapa LPPL se-Jawa Timur, diantaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan LPPL Malawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Baik, saat ini sahabat sudah bersama dengan Bapak Sukowidodo. Assalamualaikum, selamat siang Pak Suko. Halo. Oke, baik. Waalaikumsalam, Mas. Oke, terima kasih Pak Suko. Sehat, Sudah Mas. sehat, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya nih Pak Suko? Ya, sehat Mas. Saya ini kan alumni COVID juga saya ini. Oh, penyintas ya? Ya, pada bulan Juni yang lalu. Tapi Mas, ternyata memang pengalaman pertama dan semoga terakhir ini sekeluarga. Iya Pak, betul. Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Oke. Respon pertama yang penting adalah tanggap itu aja. Tanggap dari awal agak cepat Mas recovery-nya ya. Oke, baik. Pak Suko, kita bicara tentang benarkah warga menolak kabar tentang COVID ya. Tapi kalau warga menolak kabar tentang COVID mungkin juga ada benarnya. Tapi juga meragukan vaksin sih sebenarnya. Ada juga yang sebagian berpikir begitu. Nah, banyak juga Mas, mahasiswa juga banyak juga yang Mas. Nah, ini kenapa Pak mesti harus ada penolakan? Bisa dijelaskan seperti apa ini? Iya, ini kan orang tahu dari berbagai sumber di mana istilahnya sesuatu yang baru ya. Kalau inovasi itu temuan baru dan itu biasanya butuh waktu. Dalam teori difusi itu ada tahap-tahap yang harus dilalui untuk orang percaya. Bukan hanya di Indonesia, tapi di Inggris, di Australia, di Singapura juga ada. Tetapi persoalannya bagaimana menangani orang-orang yang tidak percaya itu sangat bagus belajar dari berbagai negara itu. Iya. Kemudian Pak, halo? Ya Mas. Ya, halo, ya. Oke, jadi yang menjadi poin di sini adalah bagaimana menangani orang-orang yang tidak percaya itu sendiri, ya kan? Ya. Nah, kalau menurut pandangan dari Pak Sukowidodo sendiri, penanganan yang paling humanis pertama itu apa ya Pak untuk mereka ini? Ini kan gini, Mas Ilham, kita ini pertama kesalahannya ya kalau mau ini ngobrol di antara kita. Istilah PPKM itu sebenarnya saya cenderung dia bukan singkatan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Maksudnya diganti program perlindungan kesehatan masyarakat. Jadi dari aspek diksi bahasa aja sebenarnya agak kurang pas ya itu ya. Oke lah, kita jelaskan banyaknya perubahan yang banyaknya instruksi. Jadi pemerintah ini tidak melakukan komunikasi publik, tetapi melakukan instruksi. Ini agak beda ya. Mereka mengirim pesan, tetapi kurang mendengarkan suara-suara. Itulah salah satu rekomendasi kami, memang komunikasi publik harus menjadi serius. Saya lihat di protokol kesehatan COVID itu dari awal Maret itu saya buka tahun lalu sampai sekarang itu protokol kesehatannya nggak ada perubahan-perubahan. Padahal saya mengusulkan anggaran untuk komunikasi itu publik harus besar. Kemudian peran media mainstream termasuk
Radio Suara Sidoarjo dan LPPL itu harus menjadi ke depan saat ini, dan itu dilakukan oleh Singapura, Inggris, Australia, di mana media mainstream itu menjadi partner utama di dalam melakukan edukasi kepada publik, sehingga yang tidak percaya itu bisa diminimalisir, Mas. Oke, baik. Iya, Pak Suko. Kita tahu bahwa memang penolakan adanya COVID ini sendiri, dan mungkin saat ini juga berkembang pada vaksin begitu ya. Ini juga terjadi di beberapa wilayah, kita tidak sebutkan wilayah mana, tapi yang jelas sudah ada buktinya, ya kan? Nah, kalau kita menilai bahwa reaksi tidak percaya itu kan hak setiap orang, ya kan? Ya. Wajar ya Pak ya? Wajar. Baik. Ya, nah, karena ada argumentasinya sama-sama. Iya, sama-sama punya argumen. Tapi dengan adanya bukti sampai sejauh ini, di mana banyak angka orang yang sudah meninggal, kemudian tidak hanya negara Indonesia saja, tapi seluruh dunia, reaksi menolak yang dinilai wajar ini menurut pandangan Pak Suko seperti apa? Apakah sudah waktunya mereka merubah atau bergeser atau bagaimana? Ya, Mas, saya ini meneliti, saya percaya pada database yang berdasarkan masyarakat misalnya. Kami melakukan riset tentang adaptasi perilaku baru. Nah, hasil riset itu mayoritas itu sebetulnya orang itu mau berubah. Kan banyak variannya, orang mau berubah. Tapi tatkala kemudian infrastruktur fisik maupun sosial tidak disediakan dengan baik, maka dia mengalami frustasi dan kemudian kembali ke cara-cara subjektifnya. Nah, ini karena menurut saya karena sekali lagi komunikasi publiknya tidak dibangun sebagai proses dialektika, tetapi lebih banyak sepihak satu itu yang kemudian masyarakat tidak ada ruang curhat, Mas. Curhat. Jadi ini sekali lagi mohon maaf ya, karena saya terus berinteraksi dengan teman-teman di sana itu belajar apa yang dilakukan di Australia misalnya. Itu ada lembaga-lembaga yang melakukan LSM itu serius mereka kemudian sebagai balai curhat apa yang dibutuhkan publik. Orang tua tanya, saya tidak mau vaksin karena gini. Oh, akhirnya ada penjelasan. Jadi ada sumber-sumber informasi yang kemudian memandu publik. Jadi bahasanya media itu sama semua. Yang tujuannya adalah kita akan menuju pada satu titik di mana ini pandemi soal bareng, konsepsinya sama gitu loh. Tidak ting pecotot lah. Sekarang kita ini justru medsosnya yang menguat sehingga radio-radio lembaga media mainstream itu seperti terpinggirkan oleh WhatsApp grup medsos yang ringan-ringan itu. Ini pertanyaan besar bagi saya. Makanya saya selalu meminta agar pemerintah itu memberikan budget dana yang cukup besar. Jadi kalau teori difusi inovasi itu sebuah produk atau sebuah persoalan baru itu biaya komunikasi harus 30%. Ya sudah, anggaran COVID itu yang 20-30% diajak para redaktur radio, koran, televisi, media mainstream untuk merumuskan itu. Ini kita minta bantuan ke mereka. Yaitu satu. Yang kedua, Mas, biasanya kalau mohon maaf nih, kalau negara-negara maju itu ini soal ilmu pengetahuan. Ini soal ilmu pengetahuan COVID ini. Kalau pendekatannya non pengetahuan agak susah. Nah, cara apa yang dilakukan? Nah, para pejabat itu kalau hadir di dalam press release dan sebagainya, ini saya mohon maaf, ini saya mengungkapkan, mestinya yang didampingi oleh dokter, oleh ilmuwan seperti yang dilakukan Perdana Menteri Inggris, Australia, wali kota, dimanapun seperti itu. Saya bukan kita kan masih pendekatannya kekuasaan, jadi yang ada kemudian tentara dan polisi, satgas. Ya, itu sah-sah saja, tapi menurut saya harus dirubah karena itu ada hambatan psikologi komunikasi. Mas. Oke, baik. Persoalan krusial ini menurut saya harus berani mengatakan kita harus mendekati dengan ilmu pengetahuan, bukan hanya soal dilihat bukan ilmu kesehatan, tapi ilmu komunikasi, ilmu ekonomi, ilmu sosial, sosiologi, politik, macam-macam harus berada di situ. Nah, bupati itu harusnya didampingi oleh tim itu yang ad hoc memberikan advice.
Kalau yang diandalkan hanya kepala dinas, mohon maaf, kepala dinas kan pindah-pindah, dia tidak concern, dia hanya pada tahap tindakan. Tapi bupati, wali kota harus, apalagi diserahkan ya PPKM level 4 ini. Kalau apakah warga menolak? Mereka tidak menolak, tapi mereka frustasi karena tidak ada solusi. Aku bingung obat nanti, telepon habis dan sebagainya. Katanya online Satgas Kota ini, Mas, mohon maaf Mas, tidak semua online. Bakul pentol petani kan. Tapi kalau ada ruang komunikasi publiknya itu menerima telepon 24 jam, nah itu kan bisa. Nah, itulah dibutuhkan partisipasi warga untuk menjadi relawan di ruang itu. Jadi rakyat itu didampingi, bukan didenda, dimarahi, dilarang-larang. Nah, kalau pemerintah mau ngajak rakyat, ya jejak rembukan, ojo diawasi terus, gitu maksud saya. Oke, baik. Ya. Pak Suko, kalau tadi kita membandingkan dengan negara-negara lain ya, dengan kata lain bahwa setiap negara punya kasus COVID ini beda-beda, ya kan? Kalau di negara lain mungkin ada yang sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi, ada yang begitu-begitu ya kan? Tapi kalau di Indonesia ini menolak adanya COVID begitu. Nah, apakah ini memang dirasa kurang meratanya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia sehingga kurang memahami apa itu sebenarnya, atau kurang meratanya ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan begitu ya, sehingga mereka tidak terlalu yakin dengan adanya COVID ini, atau bagaimana Pak sebenarnya? Ya Mas Ilham, bagus ini pertanyaannya. Jadi kalau ingat 100 tahun lalu kesalahan negara-negara Indonesia itu adalah ketika tidak menggunakan basic ilmu pengetahuan di dalam menyelesaikan. Yang kedua, waktu pemerintah Hindia Belanda yang tidak serius. Yang ketiga, langkanya sumber informasi. Nah, sekarang ini kan 100 tahun sejak 1820, dulu flu Spanyol ya. Dulu Indonesia urutan ketiga, nggak salah korbannya sedunia. Nah, 100 tahun, kita pemerintahnya sudah kuat, media juga ada, dan kemudian pengetahuannya juga, ini yang Anda sebut tadi betul. Jadi pengetahuan itu yang kemudian jadi masalah. Maka menurut saya bagaimana pengetahuan itu diturunkan dengan bahasa yang bagus lewat media itu. Jadi misalnya kan ini agak rumit ya kalau misalnya mulai dari PSBB, lockdown, orang bercampur aduk dengan konsepsi-konsepsi ini. Nah, kenapa mereka terkontrol ya, meskipun Inggris, Australia, Singapura yang saya pelajari itu mereka juga pusing Mas pemerintahnya, dan mereka akhirnya akan lama dan rakyat yang menderita, tetapi kemudian pimpinannya, pejabatnya tidak sekedar meminta maaf, tetapi mereka empati, mereka turun, mereka memahami, dan mereka mengajak bersama-sama. Ini yang saya sebut harus ada strategi yang bagus. Nah, rakyat itu butuh ditemani, butuh dijelaskan. Jadi memberikan pengetahuan, kemudian ada penolakan itulah. Kenapa memberikan pengetahuan tidak mau? Problemnya bukan pada, kadang-kadang bukan pada ilmunya, ilmu pengetahuan soal COVID-nya, tapi ada tidak trust, ada aspek lain yang kemudian mengikuti. Ini yang saya kira kemudian harus dikaji betul di dalam membimbing masyarakat agar sama-sama. Karena kalau ini terus-menerus kita nggak tahu loh Mas, ini ajur-ajuran. Menurut saya gini, saya mengatakan ajuran gini, level 4 ya, ini kan sudah ada kena desakan ekonomi, sosial, orang demo, agak dilonggarkan. Nah ini kan risikonya juga besar, karena kan COVID itu kan karena mobilitas gitu. Ya, jadi menurut saya ya, penguatan akhirnya yang harus jangkau adalah edukasi masif dimanapun harus dilakukan dengan bahasa yang simpel Mas, dengan bahasa yang paket pengetahuannya itu mudah dipahami gitu loh, mudah dipahami dan audible sampai ke rakyat. Oke, Pak Suko, bagaimana ini membangun atau meningkatkan trust masyarakat? Kalau tadi Pak Suko sempat menyinggung bahwa yang dibangun ini adalah sebenarnya trust masyarakat, karena memang masyarakat intinya sudah agak tipis ya rasa trust-nya, atau mungkin justru hilang gitu. Nah, membangunnya seperti apa ini Pak?
Ya, Mas, riset di LSI itu kan 43% ya trust kepada presiden dalam COVID ini. Saya kira bukan, tetapi siapapun, Mas, Amerika mengalami itu, Singapura, Inggris semua mengalami itu. Tetapi ada satu yang kemudian jawabnya adalah komunikasi publik. Jadi pejabat daerah, bupati, wali kota, gubernur, dia akan tetap bisa berjalan dan peranan akan membangun keberanian dengan cara membangun komunikasi publiknya. Ketika dalam situasi seperti ini hanya komunikasi itu yang secara intensif dilakukan, tentu dengan cara yang tepat ya, bukan yang sekedar instruktif, tapi cara yang persuasif itu akan bisa membangun kepercayaan. Ketika itu rakyat itu akan patuh dilakukan. Tetapi harus diikuti infrastruktur sosial yang memadai. Misalnya gini, Mas Ilham, pada saat-saat semacam ini baliho-baliho di kota-kota Sidoarjo, Madiun, Ponorogo itu ditutup, diganti kain hitam dan putih. Kain hitam atau termasuk videotron itu dibikin warna hitam putih, tulisannya itu cuman kita sedang tirakat. Kalau itu dilakukan secara masif, dan jangan lupa Mas Ilham, jangan ada gambar partai politik, apalagi wali kota bupati, nggak usah lah, kausum saiki, malah itu ngurangi distrust. Kok sempat-sempatnya gitu ya Pak? Ya, itu namanya konteks komunikasi. Yeah. Dalam psikologi disebut environment psikologi. Jadi psikologi lingkungan. Kalau disuasanakan seperti itu orang akan menarik, ya akhirnya paham tanpa harus disekat-sekat. Nggak usah pakai to'un dengan ketakutan zaman kuno, misalnya ditakut-takuti, didodok pintunya, itu cara tidak ilmiah. Jadi kita harus bergeser dengan cara ilmiah di dalam menghadapi ini. Nah, rakyat diilmiahkan, kira-kira gitu, Mas. Oke, baik. Pak Suko, beberapa hari ini beredar semacam imbauan yang beredar di GWA, grup WhatsApp. Ada di beberapa wilayah tertentu yang kompak untuk tidak upload berita-berita tentang COVID. Katanya biar masyarakat tenang, tentram, begitu Pak, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Pak Suko menanggapi hal ini bagaimana ini Pak? Ya nggak bisa Mas, dalam siswa bebas gimana kita kan hanya sekedar meminta. Ya tidak sekedar cukup meminta, tetapi menurut saya ya tadi konteksnya itu memang ya itu benar juga, tapi itu kan satu parsial. Kalau tadi kan saya sebut, misalnya begini Mas, sumber-sumber informasi, apakah radio, apakah mall, apakah pasar, pasti masjid, gereja, itu kan ada toa, ada tip. Tidakkah misalnya jam 7 pagi, itu misalnya dijelaskan COVID masih ada, dengan terus diulang-ulang. Kita lihat misalnya Perdana Menteri Inggris, saya terus belajar Mas soal komunikasi, tapi tentu dari jam 8 malam di Downing Street nomor 10 itu Perdana Menteri itu keluar dan kemudian tepuk tangan Mas, itu diikuti menjadi gerakan nasional setiap jam 8 malam, bahkan mereka mengeluarkan panci untuk bunyi-bunyi, tujuannya apa? Untuk mengapresiasi, menghormati tenaga kerja, tenaga kesehatan yang sudah mendedikasikan luar biasa. Nah, cara itu yang kemudian membangun similarity, ubiquitas, kesamaan perasaan, sehingga ruang ketika ada kritik-kritik, ya ada di Inggris itu ada kritik-kritik terhadap pemerintah, tidak percaya COVID, tidak percaya vaksin, ada itu terpinggirkan, tidak muncul. Itu yang kita buat. Nah, ruang medsos kita terlalu nyinyir, semua disalahkan, yang dilakukan adalah dikritik dan sebagainya. Andilahnya memang ada lubang-lubang. Nah itu yang saya kira mungkin mungkin menjadi LPPL ini saya kira menjadi media Sidoarjo ini menjadi radio yang menarik. Jadi pertanyaan seperti Kennedy ini sekarang jangan bertanya apa yang diberikan negara pada Anda, tapi apa yang diberikan suara Sidoarjo dan LPPL untuk negara itu saya kira akan pilihan bagus. Tapi negara juga harus minta tolong atau ya sembodo gitu loh. Aku tolong Radio Sidoarjo, saya punya anggaran, rancangkan kegiatan komunikasi publiknya. Itu akan lebih bagus. Iya, Pak Suko. Andaikan kita sebut saja masyarakat ini sebagai anti COVID, ya gitu ya Pak ya.
Ya. Apabila masyarakat yang tergabung dalam anti-COVID ini memang punya trik atau strategi tertentu untuk menyadarkan mereka, kemudian menjadi semacam berkembang dalam jumlah yang besar begitu, apakah bisa jadi demikian kalau menurut pandangan Pak Suko? Kalau misalnya bisa saja terjadi, bagaimana akibatnya gitu Pak? Ya, saya kira kita ini harus bukan restart ya, tapi pause sebentar, 1 hari aja misalnya duduk. Saya bayangkan ya, berarti wali kota mengumpulkan para dosen-dosen di wilayahnya, dan kemudian meminta media-media wartawan untuk duduk bareng untuk berembuk. Mari kita buat kesepakatan, silahkan, tapi dengan tenang ya. Mari kita buat kesepakatan, karena COVID ini kalau terus tidak selesai akan risikonya begini. Tapi analisa ini harus dari ahli ekonomi menjelaskan, ahli kesehatan menjelaskan, ahli epidemiologi kesehatan. Maka apa yang kita lakukan? Nah, kalau itu kemudian menjadi konsepsi bareng sebuah kota, itu akan jalan. Akhirnya kemudian bisa melihat, oke, sekarang Sidoarjo kondisinya ini, tokoh-tokoh dilakukan dan sebagainya. Kalau Anda tidak setuju di antara tokoh-tokoh itu, silahkan Anda diam, jangan mempengaruhi. Jadi harus ada komunikasi seperti itu. Oke, baik. Ya, Pak Suko, yang terakhir, kita ini kan yang kita harapkan adalah semua pihak ini harus COVID ini kita percaya saja ada begitu ya Pak ya, dan kita harus hentikan. Nah, kita harus hentikan. Nah, bisa dikatakan misalnya ada sebagian masyarakat kita sebut yang anti COVID tadi ada, bisa saja itu kita anggap sebagai kerikil lah begitu atau kayak begitu. Nah, supaya kita bisa cepat berlalu dalam situasi seperti ini, yang harus kita lakukan ini apa Pak? Silakan. Ya, pertama kalau dalam krisis komunikasi pada fact finding ya, menemukan fakta-fakta. Orang-orang yang tidak percaya itu dilakukan advokasi, diajak rembukan, ada petugas yang menjelaskan. Jadi bukan polisi, satpol atau tentara atau satgas berseragam, tapi orang yang memiliki pengetahuan untuk dialogkan, namanya advokasi. Memang ada ya tokoh-tokoh masyarakat yang didatangi, diajak rembukan, diilmiahkan, itu satu. Itu kalau satu kena pasti akan merembet. Yang kedua, Mas, kita ini seringkali kan mengatakan, oh pemerintah sudah menyerap aspirasi. Ya, betul nggak? Itu aspirasinya dari mana dulu dan metodologinya seperti apa? Harus ada riset di lapangan, dan riset itu murah dan sederhana sekali untuk mencari, sehingga dari informasi aspirasi masyarakat itu kemudian tentu dengan cara ini kemudian disampaikan lagi, dijawab, direspon. Kan ada anggota dewan itu di dapilnya. Saya sejauh ini belum lihat misalnya partisipasi nyata dari parlemen misalnya, kalau di beberapa negara itu hadir di masyarakat. Yang ketiga, soal kampus, Mas. Kampus itu juga NGO juga. Dia ini memiliki memiliki kewajiban kultural terhadap lingkungannya. Nah, saya menyarankan sebetulnya sebuah kota itu memanggil tim anak-anak muda yang sehat, tentu divaksin, di tracing, dan izin orang tua, dan dia menjadi semacam, kalau negara dalam keadaan darurat itu kan wamil wajib militer atau istilahnya wajib bela negara ya. Itu dilakukan, dan saya kira bupati bisa memimpin itu. Kita coba di Surabaya itu kerjasama dengan UNER itu manggil satu anak, dan partisipasinya luar biasa. Anak-anak muda di Surabaya itu ada sekitar 2.300 ya. Mereka dilatih jadi sopir ambulan. Di daerah ada yang mencuci jenazah dan ikut menguburkan, terus mengirim sembako, membantu. Pemerintah harus dibantu, Mas. Pemerintah harus dibantu. Nah, kalau kami kan dengan UNER Channel misalnya. Nah, ini kan bisa Pemkab Sidoarjo meminta radio Anda dan memanggil terus. Ya, jadi harus mereka dimotivasi. Jadi komunikasi itu dikonstruksi untuk membangun suasana sehingga orang sama-sama menghadapi. Nah, kalau itu suasananya seperti itu, orang akan otomatis seperti di negara maju, dan mereka taat karena mereka menghadapi persoalan yang sama. Nah, termasuk tadi yang saya sebut, itu pasar-pasar itu balionya perusahaan rokok itu sementara minta izin. Oke, tolong Pak Bos, balio Anda ditutup ya, sumbangkanlah yang sudah Anda bayar itu ditutup, untuk kalau itu di suasana seperti itu, Mas.
itu virus yang terjadi. Ada bukan ketakutan, tapi sakralisasi situasi di mana orang akhirnya gak usah dilarang, gak metu dewe semacam. Oke. Jadi memang ini butuh kecerdasan, strategi cerdas dari bupati wali kota untuk cara cerdasnya adalah mengundang orang-orang yang memiliki intelektual memadai, dan saya kira banyak di kabupaten kota. Setiap kota pasti ada kampus, ada guru-guru yang bisa diajak bersama. Mereka mau, anak muda mau. Hanya dengan cara itu kita bisa gotong royong. Kalau enggak, pemerintah akan tebal juga menghadapi. Enggak kuat, Mas. Angkat tangan, Mas. Iya Pak. Aduh, tebal ya Pak istilahnya. Baik. Saya pelajari banget, Mas. Makanya saya nyiapkan banget dengan radio ini, dan saya akan terus bicara bahwa pemerintah akan tebal kalau tidak melibatkan partisipasi publik. Nah, caranya itu yang harus ditata dengan baik. Masyarakat udah berani ya, Mas, bawa teriak-teriak. Anda lebih baik mati di lapangan daripada mati di rumah, karena kalau di lapangan dia untuk mengabdi untuk keluarganya. Nah, itu harus dipahami dengan dalam. Jangan pemerintah atau satgas pendekatannya selalu restriksi, hukum dan denda. Iya. Kita berada dalam dua pusaran yang putar, yaitu kesehatan dan ekonomi ya Pak ya. Iya kan? Puter saja begitu, mana yang didahulukan, mana yang kayak gitu-gitu. Didahulukan ekonomi, kesehatan susah. Kesehatan dahulu, ekonomi susah, kayak gitu-gitu ya. Iya, harus kompromi pada akhirnya ya. Kita harus sadar pemerintah juga kasihan juga, mereka dananya terbatas dan tenaganya juga terbatas, dan mereka juga sama-sama tidak pengalaman. Maka kalau tidak punya pengalaman ya belajar berbasisnya ilmu pengetahuan, itu aja sudah. Oke, baik. Pak Suko, terima kasih sudah berbagi informasi pada siang hari ini. Mohon maaf Mas, kalau terlalu kencang. Terlalu kencang, volumenya ya. Iya. Pak Suko, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dr. Suko Widodo MSI, pakar komunikasi politik, Ketua Pusat Informasi dan Humas UNER, benarkah warga menolak kabar tentang COVID? Ini menjadi terakhir dalam dialog khusus Jatim News Today, update penanganan COVID-19 pada hari ini, Rabu 28 Juli 2021. Terima kasih untuk rekan-rekan yang juga menyiarkan secara serentak program ini. Persada Blitar, Mahardika Kota Blitar, RGR Tulung Agung, Praja Angkasa Trenggalek, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Mahardika Bondowoso, Suara Sampang, dan Remaja Klasik Radio Malang. Saya Ilham Dianta, terima kasih dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.